Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengendalian internal audit. Perkenalkan dari kelompok kami, yang pertama ada Arlin Haryanti dengan NIM 2018-310789. Lalu ada Fatimah Zuhro 2018-310897. Lalu Waris Priyambodo 2016-310156. Dan yang terakhir ada Mas Tiffany Firdausi S 2018-310947. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arlin Haryanti dengan NIM 2018-310789. Di sini saya akan merepresentasikan mengenai pengendalian internal. Pengertian dari pengendalian internal sendiri yaitu sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, dan struktur pengendalian internal. Standar pekerjaan lapangan yang kedua menyebutkan bahwa pemahaman memadai atas pengendalian internal harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Institut Akuntan Publik Indonesia mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan berikut ini. Yang pertama yaitu keandalan pelaporan keuangan, lalu efektivitas dan efisiensi operasi, yang ketiga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian intern adalah suatu proses yang terdiri dari usaha atau tindakan-tindakan yang tepat dan terintegrasi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan pengendalian intern melibatkan seluruh anggota organisasi, bukan dibebankan ke bagian tertentu saja, sehingga memberikan keyakinan terpercaya atas seluruh kegiatan organisasi yang meliputi reliability dari pelaporan keuangan, efisiensi dan keefektifan atas kegiatan atau operasi perusahaan, dan kepatuhan terhadap hukum dan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya yaitu peran dan tanggung jawab. Beberapa pihak yang bertanggung jawab dalam suatu organisasi. Yang pertama yaitu merupakan tanggung jawab manajemen untuk menciptakan pengendalian intern yang efektif. Yang kedua, ada Dewan Direksi dan Komite Audit. Dewan Direksi harus menentukan bahwa manajemen telah memenuhi tanggung jawabnya untuk menciptakan dan memelihara pengendalian intern. Komite Audit, atau bila tidak ada Dewan Direksi sendiri, harus waspada dalam mengidentifikasi keberadaan penolakan manajemen atas pengendalian atau pelaporan keuangan yang curang, dan segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk membatasi tindakan yang tidak sesuai oleh manajemen. Lalu yang ketiga yaitu auditor internal. Auditor internal harus memeriksa dan mengevaluasi kecukupan pengendalian intern suatu entitas secara periodik dan membuat rekomendasi untuk perbaikan. Tapi, mereka tidak memiliki tanggung jawab utama untuk menciptakan dan memelihara pengendalian intern. Lalu yang keempat, ada personel entitas lainnya. Peran dan tanggung jawab dari semua personel lain yang menyediakan informasi kepada atau menggunakan informasi yang disediakan oleh sistem yang mencakup pengendalian intern harus memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk mengkomunikasikan masalah apapun yang tidak sesuai dengan pengendalian atau tindakan melawan hukum yang mereka temui kepada tingkat yang lebih tinggi dalam organisasi. Lalu yang kelima ada auditor independen. Seorang akuntan publik dapat melakukan perikatan atestasi terpisah untuk memeriksa dan melaporkan kepada pihak eksternal mengenai asersi manajemen terpisah atas pengendalian intern entitas. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zuhro, NIM 2018-310897. Di sini saya akan membahas tentang keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian. 1. Kesalahan dalam pertimbangan. Kadang-kadang manajemen dan personel lainnya dapat melakukan pertimbangan yang buruk dalam membuat keputusan bisnis atau dalam melaksanakan tugas rutin karena informasi yang tidak mencukupi.
keterbatasan waktu, atau prosedur lainnya. Yang kedua, gangguan. Kemacetan dalam melakukan pengendalian dapat terjadi karena adanya gangguan ketika personel salah memahami instruksi atau membuta kekeliruan akibat kecerobohan, kebingungan atau kelelahan, perubahan sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem atau prosedur juga dapat berkontribusi pada terjadinya kemacetan. Yang ketiga, kolusi. Individu yang bertindak bersama seperti karyawan yang melaksanakan suatu pengendalian penting bertindak bersama dengan karyawan lain, konsumen atau pemasok, dapat melakukan sekaligus menutupi kecurangan sehingga tidak dapat dideteksi oleh pengendalian internal. Yang keempat, pengabaian dalam manajemen. Manajemen dapat mengesampingkan kebijakan atau prosedur tertulis untuk tujuan tidak sah seperti keuntungan pribadi atau presentasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas yang dinaikkan. Misal, menaikkan laba yang dilaporkan untuk menaikkan pembayaran bonus atau nilai pasar dari saham entitas. Praktik pengabaian termasuk membuat penyajian yang salah dengan sengaja kepada auditor dan lainnya seperti menerbitkan dokumen palsu untuk mendukung pencatatan transaksi penjualan fiktif. Yang kelima, biaya lawan manfaat. Biaya pengendalian internal suatu entitas seharusnya tidak melebihi manfaat yang diharapkan untuk diperoleh karena pengukuran yang tepat baik dari biaya dan manfaat biasanya tidak memungkinkan. Manajemen harus membuat baik estimasi kuantitatif maupun kualitatif dalam mengevaluasi hubungan antara biaya dan manfaat. Selanjutnya, penaksiran risiko. Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Risiko dapat timbul dan berubah karena perubahan dalam lingkungan operasi, personel baru, sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki, teknologi baru, lini produk atau aktivitas baru. Restrukturisasi korporasi, operasi luar negeri, standar akuntansi baru. Terima kasih, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Waris Priambodo. Saya akan menjelaskan tentang aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama ada review terhadap kinerja, lalu yang kedua pengendalian informasi, dan yang ketiga pengendalian fisik. Lalu ada informasi dan komunikasi. Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian item terhadap laporan keuangan. Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan untuk memahami terutama ada golongan transaksi dalam operasi entitas yang signifikan bagi laporan keuangan. Bagaimana transaksi tersebut dimulai, catatan akuntansi, informasi pendukung, dan akun tertentu dalam laporan keuangan yang tercakup dalam pengolahan dan pelaporan transaksi. Pengolahan akuntansi yang dicakup sejak saat transaksi dimulai sampai dengan masuk ke dalam laporan keuangan termasuk alat elektronik yang digunakan untuk mengirim, memproses, memelihara, dan mengakses informasi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Tiffany dengan NIM 947 akan menunjukkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya ialah pemantauan. Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus, mengevaluasi secara terpisah, atau dengan kombinasi keduanya. Di berbagai entitas, auditor intern atau personel yang melakukan pekerjaan serupa memberikan kontribusi dalam memantau aktivitas entitas. Hubungan pengendalian intern dengan ruang lingkup atau skop, pemeriksaan,
Jika pengendalian intern suatu satuan usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan, ataupun kecurangan dalam perusahaan sangat besar. Bagi akuntan publik, hal tersebut menimbulkan risiko yang besar. Dalam arti, risiko untuk memberikan opini tidak sesuai dengan kenyataan. Jika auditor kurang hati-hati dalam melakukan pemeriksaan dan tidak cukup banyak mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung pendapat yang diberikannya. Untuk mencegah kemungkinan tersebut, jika dari hasil pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern perusahaan auditor menyimpulkan bahwa pengendalian intern tidak berjalan efektif, maka auditor harus memperluas skop pemeriksaannya pada waktu melakukan substantive test. Sebaliknya, jika auditor menyimpulkan bahwa pengendalian intern berjalan efektif, maka skop pemeriksaan pada waktu melakukan substantive test bisa dipersempit. Kemudian pemahaman dan mengevaluasi atas pengendalian intern. Pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan oleh akuntan publik. Karena baik buruknya pengendalian intern akan memberikan pengaruh yang besar terhadap 1. Keamanan harta perusahaan, 2. Dapat dipercayai atau tidaknya laporan keuangan perusahaan, 3. Lama atau cepatnya proses pemeriksaan akuntan, 4. Tinggi rendahnya audit fee, 5. Jenis opini yang akan diberikan akuntan publik, dan ke-6. Flow chart atau bagan arus. Flowchart ini menggambarkan arus dokumen dalam sistem dan prosedur di suatu unit usaha. Misalnya, dalam flowchart, untuk sistem dan prosedur pembelian, utang, dan pengeluaran kas, digambarkan arus dokumen mulai dari permintaan pembelian atau purchase requisition, order pembelian atau order purchase, sampai dengan pelunasan utang yang berasal dari pembelian tersebut. Untuk auditor yang terlatih baik, penggunaan flowchart lebih disukai, karena auditor bisa cepat melihat apa saja kelemahan-kelemahan dan kebaikan-kebaikan dari suatu sistem dan prosedur. Setelah flowchart dibuat, auditor harus melakukan walkthrough, yaitu mengambil 2 atau 3 dokumen untuk mentes apakah prosedur dijalankan sesuai dengan apa yang digambarkan dalam flowchart. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.